Hai, balik lagi di Pikes. Masih sama gue Ingga Putra yang nemenin lu di season kedua, di episode ketiga kali ini. Judulnya itu Dapur Rekaman ke Dapur Makanan. Nah, kali ini gue seneng banget. Kenapa? Karena gue dapat narasumber itu adalah seorang musisi. Beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Seorang musisi, seorang produser juga, dan seorang entrepreneur. Nah, saya saking karena groginya nih ya, jadi mungkin ngomongnya agak terbata-bata begini. Selamat datang Mas Lale. Halo Mas Ingga. Oh ya, siaran kita kali ini juga udah menggunakan prokes yang tepat ya. Udah banget. Kita udah di scan dulu, kita udah tadi di luar juga kita udah scan, udah membawa apa, Le tadi? Pokoknya udah di antigen, semuanya aman pokoknya. Aman, semuanya aman. Gimana Lale kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik banget. Le, ini seperti yang gue biasa tanyakan nih Le ya. Ke beberapa teman-teman yang udah datang ke podcast kita. Sebenarnya kita yang datang ya. Kali ini kita datangnya itu adalah ke tempatnya Pop hari ini. Yes. Oke, Lale. Gimana dampak dari pandemi ini kepada kehidupan lo atau ke dunia musik? Langsung nih berarti. Langsung aja Le. Dampak pandemi ke kehidupan gue sebenarnya di awal-awal ada adaptasi lah ya. Maksudnya itu yang tadinya manggung, tiba-tiba gara-gara mulai PSBB akhirnya nggak ada manggung sama sekali gitu. Sama sekali nggak ada manggung. Abis itu ada transisi dari panggung yang off air tiba-tiba jadi virtual gitu. Itu pun juga adaptasi di kitanya tuh adalah proses manggungnya gitu. Dari yang ada penonton jadi nggak ada penonton gitu. Tapi semuanya yang udah terjadi kemarin sih ya jadi pembelajaran buat kita lah gitu. Maksudnya tuh ternyata si COVID ini bukan nggak matiin semuanya kok gitu. Maksudnya itu tetap ada peluang lah gitu di balik ini semua gitu. Jadi manggung tetap ada walaupun nggak sebanyak biasanya. Tapi ya kita dituntut untuk bisa mencari celah yang lain lah gitu. I see. Jadi lumayan cukup berdampak ya Pak sebetulnya. Berdampaknya jadi positif sih sebenarnya sih kalau buat gua pribadi dan buat anak-anak sih jadinya positif ya soalnya yang tadinya kita fokus untuk manggung sekarang kita punya waktu untuk mikirin bisnis yang lain. Keren. Nah, sebelum kita masuk ke acara bisnis yang lain ya, mungkin kita lebih bahas lebih dalam ya soal lo lah ya. Le, semua orang itu tahu Lale itu adalah gitaris dari Malik and Essential. Betul. Nah, ceritain dong Le sedikit perjalanan karir lu dari mulai lu SMA sampai lu jauh. Ceritanya jauh. Kita tariknya jauh. Dari SMA, pokoknya dari dulu tuh gue tuh emang suka main musik intinya gitu. Dari SMA kan kebetulan kita satu SMA kan. Iya, kita kebetulan satu SMA ya guys ya. Ingat ya kita satu SMA. Habis itu di SMA udah mulai sering ngeband. Ada bandnya dulu namanya Smosu dulu nama bandnya. Saya tahu tuh Bang. Pasti kamu tahu karena yang nyanyi kan sebenarnya kan adik ipar kamu ya. Ada ipar saya Pak Zarat. Nah habis itu dari Smosu, habis itu masuk kuliah. Sebentar sebelum ke kuliah kasih tahu dulu dong Smosu itu kepanjangan dari apa? Semoga sukses. Smosu itu kepanjangan dari semoga sukses. Dulu kita sempat ikut kayak festival band antar SMA atau apa namanya gitu. Libas zaman dulu. Libas, Liga Band Sekolah ya teman-teman ya. Nah habis itu gue inget banget tuh dulu gue seragaman bawahnya pakai sarung apa nggak tahu tuh. Pokoknya model-model kayak sarung-sarung itu. Saya adalah fotonya lah. Gue masih ingat lagunya Izinkan Itu sebelum di Senopati diputar tuh ya. Iya sebelum jauh sebelum itu kita sudah muterin itu. Lale yang muterin itu. Lanjut. Ya habis itu dari Smosu, habis itu kita gua kuliah ya Smosunya ya berhenti sampai masuk kuliah lah ya karena masing-masing kan udah punya tempat kuliah lain ya. Kuliah masing-masing. Habis itu gua pada saat kuliah itu gua gabung sama ada namanya dulu sebelum Run namanya tuh apa ya sebelum Run tuh ya.
Bareng sama ini bukan sih? Asta juga bukan sih? Iya bareng sama Asta. Karena Pokoknya lu sekampus kan sama Asta. satu kampus sama Asta. Nah, abis itu berlanjut ke kuliah, ada gue gabung sama band tuh. Jadi dulu Sebelum Run tuh namanya tuh gue lupa tapi namanya apa ya. Pokoknya ada namanya lah. Nah itu gue bareng sama anak-anak Run. Sekarang jadi Run lah ya. Dulu formatnya masih band, masih 9 orang. Abis itu berkembang jadi Run tinggal 3 orang lah gitu. Oke. Itu pas kuliah, habis itu pada saat gue kuliah juga gue gabung sama Malik langsung. Oh, oke. Oh ada lagi sebelum gue masuk si band yang bareng Run ini, gue bareng sama March juga bikin. Oh, yang band metal itu. Band metal ya. Lu bikin band metal ya? Sebenarnya sih gue diajak sih. Jadi bandnya udah ada. Habis itu tiba-tiba mereka butuh gitaris lah satu lagi. Akhirnya gue diajak. Dan kebetulan cocok, akhirnya gue ditawarin untuk jadi personil tetapnya. Oke. Dan tapi kalau di Instagram lu itu kan masih ada tulisannya March tuh. Masih aktif ada sampai sekarang. Grupnya sih masih aktif. Grup WhatsApp-nya masih aktif. Grup WhatsApp-nya masih aktif. Manggungnya sudah enggak. Cuman kontennya pasti ngomongin yang lain. Ngomongin yang lain, udah pada kerja semuanya sekarang. Oke. Abis itu ya setelah itu semua ya masuk Malik ya udah sampai sekarang lah. Sampai sekarang, sampai akhirnya juga bikin project bareng sama Lale sama Lale Ilman Nino. Lin, ya. Oke, Lin. Mantap. Gitu. Lalu di 2017 nih, Le. 2017 lu sama Malik itu kan membuat media portal ya. Namanya Pop Hari ini. Iya, 2017 bukan sih? 2017 kayaknya ya, gue juga ya lupa ingat lah. Nah itu ceritain dong, Le, itu kayak gimana, Le? Media portal itu buat apa gitu? Awalnya tuh kita kepikiran emang apa ya, media musik kan pada saat itu kan ada Rolling Stones, ada ya High kan masih musik lah ya, High Magazine masih musik. Cuman habis itu yang untuk shifting ke digital tuh kayaknya baru beberapa gitu. Nah, kita ngeliat peluang di situ. Maksudnya itu ya udah kita bikin yuk. Maksudnya itu musik-musik yang kita angkat juga musik-musik yang emang ibaratnya apa ya? Dibilang sayap kiri banget enggak, cuma maksudnya kita kurasiin lah musik-musik yang masuk di situ yang kita bahas gitu. Jadilah Pop Hari ini gitu. Awalnya sebenarnya walaupun spiritnya untuk ngebahas musik, tapi di awal tuh kita lumayan luas tuh yang kita bahas, mulai dari lifestyle sampai makanan juga ada dulunya di situ. Dulu luas banget. Habis itu setahun kita jalan trial error, akhirnya kita mutusin untuk udah kita fokus ngebahas musik aja ya gitu. Udah kayak tahun 2018 lah gitu ya. Maksudnya setelah setahun jalan kita akhirnya menetapkan diri sebagai media musik online. Itu isinya ada siapa aja kalau di situ? Kalau maksudnya isi dari si Pop Hari ini tuh ada siapa aja? Isinya maksudnya secara ownernya gitu atau inisiatornya tetap Malik sebenarnya. Tetap Malik. Habis itu kita dibantu juga ada beberapa teman kita ada di desain grafis lah maksudnya gitu ya. Sisanya sih kita hiring freelance aja sih sebenarnya. Yang mengetahui literasi tentang musik gitu. Iya. Keren. Nah, kalau kita tarik lagi nih ke tahun 2014 nih. 2014 itu adalah awal mula lu menjadi seorang produser. Benar? Ya kan, lu ini kan relate banget nih sama jargon kita, learn, connect, collab gitu kan. Di sini itu lu berkolaborasi sama beberapa artis yang endingnya lu memenangkan AMI. Iya. Iya kan? AMI itu Anugerah Musik Indonesia. Boleh diceritain nggak, Le? Lu kolaborasi apa aja, sama siapa aja? Awalnya, mungkin gue ceritain awalnya kali. Boleh ya. banget. 2014 tuh sebelum 2014 gue sebenarnya udah mulai ngeproduce orang sama bikin lagu buat orang. Tapi itu gue lakuin cuma berdua bareng sama Ilman. Dulu kita mulai ngeproduce Angel Peters. Abis itu ada juga kita sempat bikin lagu buat Alit Jiwandana. Ada beberapa lagu lah gitu. Nah habis itu di 2014 tiba-tiba emang takdirnya ketemu sama Nino gitu. Maksudnya itu yang tadinya gue seband dulu sempat. Kita nggak sengaja ketemu di Bali. Di Bali tuh ada acara ulang tahunnya Mas Yofi waktu itu. Jadi acara ulang tahunnya Mas Yofi itu tuh diundang tuh semua band-band lokal tuh diundang semua lah ke situ lah untuk ngeramein acara itu gitu. Jadi kita nggak sengaja ketemu sama Nino dan ngobrol akhirnya di situ. Kebetulan Nino punya visi yang sama juga gitu. Maksudnya itu dia pengen bikin lagu, pengen ngeproduce orang juga. Dan gua sama Ilman ceritain kalau kita udah jalan itu duluan gitu. Habis itu dia tertarik untuk gabung gitu. Kenapa nggak kita bareng-bareng aja yuk, kita Nino gitu.
Ditambah gue juga sama Ilman punya keterbatasan untuk bikin lirik sebenarnya gitu. Itu kayak di luar gue sama Ilman banget lah bikin lirik tuh. Sedangkan Nino emang jago banget bikin lirik. Tapi kemarin yang lirik lu tuh yang Marin Jola keren sih. Ya itu Nino tuh jago tuh emang tuh. Udah lah pokoknya Nino jago lah kalau bikin lirik lah. Cepet lagi lu kasih lirik kasih ide 1-2 langsung 5 menit jadi tuh lagu tuh sama dia. Oh tuh. Gitu. Emang kalau sequence ini kan gue orang awam nih baratnya ya. Sequence lu untuk membuat sebuah lirik tuh gimana sih? Oh sebenarnya sih mulainya dari kita mixing konteks dulu ya, dari produser ya. Biasanya sih bikin lagunya dulu. Maksudnya tuh gonjreng-gonjrengan aja gitu pakai gitar sama notasi abis itu udah jadi bagannya. Abis itu pada saat udah fix bagannya akan kayak gitu, ya Nino baru mulai merangkai lirik tuh. Dan dia jago banget tuh kayak gitu ya. Cepet banget. 5 menit jadi pasti lirik sama dia. Keren banget Nino ya. Nah balik lagi ke ini. Akhirnya setelah ngobrol sama Nino itu ya udah pada saat itu tuh yaudah kita coba yuk pada saat kita balik Jakarta kita workshop aja gitu. Kebetulan si Nino emang lagi pengen ngerjain satu artis, Bastian Steele waktu itu. Oh I see. Bastian Steele masih SMP kalau nggak salah. Bastian tuh yang nyanyi ini kan Kobe Junior. Kobe Junior. Nah Bastian Steele masih SMP, lagunya dulu judulnya Surat Izin Mencinta, SIM. Kalau disingkat SIM. Nah itu jadi project pertama kita bareng-bareng tuh. Lalu Nino tuh pertama kali bikin lagu dan nge-produce bareng-bareng itu di lagu itu. Singkat cerita ya semenjak itu setelah dari Bastian Steele itu ya mulai berdatangan lah. Maksudnya itu klien-klien baru lah gitu. Ditambah emang Nino kan orangnya emang jago untuk memarketingkan suatu hal ya. Benar. Nah jadinya lumayan jadi pada saat project pertama itu kelar tuh lumayan langsung take off lah, mulai langsung take off gitu. Pada saat perjalanannya sih dibilang mudah mulus atau enggak ya sebenarnya sih enggak juga sih karena kan menyatuin 3 kepala yang beda tuh kan enggak gampang ya. Cuman makin kesini ya kita makin tahu porsi lah kalau misalnya untuk bikin lagu atau bikin musik kayak gimana gitu pada saat workshop gitu. Tapi gak pernah selek bertiga? Bete-betean mah ada. Kalau misalnya tiba-tiba standar lah misalnya, gue refnya pengennya chordnya ini, misalnya dalam hati gitu. Habis itu mukanya jadi bete atau gimana, biasa aja itu mah. Gitu. Keren. Le, lu itu, ini gue sebenarnya pengen nanya pertanyaan receh sih Le. Apa sih suka dukanya lu jadi musisi Le? Ya kita tahu nih ya lu saat ini lu tergabung dengan band legend hitungannya ya Malik and Essential. Zaman SMA aja nih ya guys ya. Dulu ada lagunya Malik and Essential yang judulnya Untitled. Lu pada inget kan? Bila sebelum lu masuk Malik kita sering nyanyiin itu kan. Lu sering cover itu kan di sekolah kan. Coba apa suka dukanya sih Le? Suka dukanya maksudnya itu jadi musisi. Ya general sebagai musisi gue gitu ya. Suka dukanya ya pastinya manggung ya. Maksudnya itu menjalani hal yang gue suka banget gitu ya, main musik gitu. Kalau dukanya nggak manggung kayak sekarang, kayak pandemi ini gitu. Maksudnya itu pada saat nggak bisa manggung tuh menurut gue itu menyiksa banget sih. Iya. Ini ada beberapa juga sih sebetulnya cerita lucu gitu ya. Cerita sejarah, gue tarik dikit ya cerita sejarah kenapa Lale waktu itu ceritanya ditarik sama Malik gitu kan. Jadi yang cerita ini adik kelas kita, dimana saat ini Doi juga dia sekarang jadi manajer Enda Endresa. Oh Kopai itu cerita waktu itu dia lagi di RAN, dia waktu itu jadi additional RAN. Cerita jorok ya? Bukan. Jadi Lale itu waktu itu direkrut sama Malik, boleh kan ya gue tahu? Boleh. Jadi Lale itu jujur. Jadi gue dulu panggilannya Bajuri. Jur lu tau gak Jur? Lale nih ya waktu pas masuk ke Malik yang ditanyain bukan dia bisa main gitar atau enggak gitu loh. Lu bisa gak main gitar sambil joget gitu. Terus gimana? Iya gue kira lu tahu kan Lale gitu kan dia kekes banget kan kalau ini. Kaku. Dia sambil main gitar sambil joget-joget tuh lucu banget liatnya. Tapi itu bener emang? Kurang lebih bener sih. Maksudnya itu soalnya pada saat gue baru masuk justru pendekatan mau masuk Malik. Oke. Gue tuh jadi ceritanya tuh gue mau masuk Malik tuh diajakin sama Aryo dulu. Aryo-nya ini 21st Night. Oke. Jadi maksudnya itu Aryo ganteng. Gue lagi main ke rumah dulu mantan gue. Habis itu ternyata saudaranya Aryo. Oke. Nah habis itu si Aryo ini cerita itu si Malik lagi nyari gitaris tuh gitu. Habis itu ya boleh-boleh aja gue mau deh gue bilang gitu. Habis itu si Aryo yaudah main aja ke kantornya Malik yuk kapan yuk gitu. Akhirnya mainlah ke kantornya Malik. Kenalan gak ada, gue sama sekali gak pernah kenal sama anak-anak Malik gitu. Oke. Kenalan, habis itu ngobrol. Hari itu berakhir, habis itu
berapa hari kemudian main lagi gue ke sana gitu. Pokoknya kayak gitulah selama hampir 2 bulan lah gue main kayak gitu terus. Main WE, ngobrol-ngobrol, nggak ada main musik sama sekali. Oke. Tiba-tiba Widi nyeletuk gitu. Kalau nggak salah Widi atau Angga ya, pokoknya nyeletuk. Lu kalau main gitar ambil joget-joget gitu bisa nggak sih gitu? Masalah nggak sih gitu? Enggak sih, nggak masalah. Bisa-bisa aja lah gitu. Oh yaudah deh, ntar kapan latihan yuk gitu, dibilang gitu, latihan. Akhirnya latihan. Pokoknya bawain lagu-lagunya Malik, latihan. Gue juga masih ngeraba-raba banget tuh. Besok manggung ya, langsung manggung besokannya. Manggungnya TV lagi. Di TV. Abis itu lo yang jogetnya masih kaku. Iya gitu. Kaku banget ya, tapi mau gimana, maksudnya tuh seru-seruan aja lah ya gitu. Maksudnya itu pengalaman pertama gue manggung Malik lah intinya gitu. Kalau sekarang beda ya, udah lebih luas ya sekarang. Lebih luas. Udah tahu Medan. Kemarin soalnya gue abis nonton Malik yang terakhir gue tonton itu adalah di Joyland waktu itu. Joyland. Iya kan, yang di taman-taman itu ya. Itu di lapangan. Iya. Gue nonton Malik di Joyland itu. Gue inget banget gue gendong anak gue di pundak gitu kan. Lale. Gue teriak gitu, nanti lalenya masih asik kayak begini. Udah luwes banget gue ngeliat joget deh. Keren. Dan Malik tuh sampai sekarang masih, menurut gue masih band legend sih. Ya udah tua. Hitungannya tua, band tua. Nah oke, Le. Pertanyaan berikut gue nih adalah lo percaya gak sih, ini sama seperti Jawa sama Kemal yang pernah gue interview sebelumnya. Itu gue ngomongin Blessing in Disguise. Blessing in Disguise gue ini adalah lo percaya gak sih tahun 2020 kemarin, dibalik semua kesulitan yang lo alami ternyata ada. Iya. Nah seperti yang kayak lo omongin di pertama kan tadi. Iya. Coba banget, ada gak? Ya walaupun kondisinya kita banyak terbatasnya selama setahun kemarin gitu ya. Cuman maksudnya tuh kalau kayak gua ya alhamdulillahnya, maksudnya tuh silinnya masih jalan banget gitu. Maksudnya tuh ternyata di balik pandemi ini orang-orang malah justru bikin lagu banget gitu. Nah jadinya maksudnya alhamdulillah produksian di studio sih tetap jalan gitu. Jadi emang ada plus minusnya aja sih. Maksudnya tuh manggungnya mungkin enggak, tapi maksudnya tuh kerjaan musiknya yang lain tetap jalan gitu. Keren. Nah seperti jargon kita, bukan jargon, seperti judul kita, dapur musik, dapur rekaman, dapur makanan. Oh iya. Gue ngeliat di Instagramnya Lale itu sempat mereka posting tentang F&B. Iya. Nah, lo emang ada rencana mau F&B nih? Itu sebenarnya pertanyaan gue, kenapa gue mau nanya Blessing in Disguise. Lo bikin F&B dari situ? Oh iya. Nggak, awal itu sebenarnya apa ya? Nggak sengaja banget sih, maksudnya tuh, dan kita juga nggak pernah punya rencana itu sebenarnya gitu. Ya sempet lah kepikiran pengen kayak sama Inino sama Ilman tuh kita bikin F&B, itu udah lama banget tuh sempet. Cuman nggak jalan-jalan karena emang secara waktu susah gitu, maksudnya itu untuk ngejalanin itu gitu. Habis itu tiba-tiba kemarin itu kita kerjasama sama sebuah brand UMKM namanya Bakso Aci Akang. Oh, oke. Nah kita bikin tim songnya pada saat kemarin itu gitu. Maksudnya itu bikin lagu dan ternyata mereka suka sama hype-nya dan outputnya mereka suka lah intinya. Habis itu kita diajak ngobrol sama mereka, sama grupnya. Kalau misalnya Lin involve sama salah satu brand makanan kita yang lain, mau atau enggak gitu. Involve sejauh apa gitu. Involve sebagai ya shareholder dan habis itu sebagai wajahnya lah gitu. Ibaratnya jadi pemilik bersama gitu. Oh why not gitu, soalnya itu sebenarnya kita pengen, cuman emang itu yang lagi lu cari. Emang dari dulu kepengen, cuman susah untuk bisa ngejalanin itu karena kalau kita sendirian gitu. Akhirnya ada yang ngajakin seperti itu, kenapa enggak gitu. Nama brandnya Iga Kokojo. Tuh dicatat ya guys ya. Apa Instagramnya, ada Instagramnya? Ada Iga Kokojo. Iga Kokojo, catat ya guys ya. Nah Le, susah gak sih Le? Gue pengen tanya deh nih. Apa sih susahnya waktu lu dulu kan pernah menjalani bisnis F&B? Yang tempat kita ini dulu adalah bisnis F&B dulu, iya kan? Namanya apa sih dulu Le nih? Dulu Sehidup Sekopi. Sehidup Sekopi. Lo boleh ceritain nggak Le suka dukanya lo menjalankan sebuah bisnis F&B atau bisnis kopi atau apa gitu Le? Kalau dibilang suka dukanya sebenarnya apa ya? Jadi sukanya tuh adalah kita belajar hal yang baru sih pada saat waktu kita jalanin si Sehidup Sekopi ini gitu.
Maksudnya gimana kita bikin bisnis baru yang di luar area kita banget gitu. Maksudnya di luar Malik lah musik gitu ya. Maksudnya itu kopi gitu, jualan kopi. Awalnya namanya bukan Sidoops Kopi. Apa tuh? Awalnya Backyard. Backyard bener di Backyard sini. Coffee. Nah si Backyard Coffee itu pure Malik yang jalanin. Emang spiritnya pada saat itu kita pengen deh di lantai 1 itu jadi orang kalau misalnya tamu atau fans mau datang tuh ada tempatnya lah yang enak lah untuk nongkrong gitu. Jadilah Backyard Coffee. Cuman pada saat itu emang susah gitu Mas itu untuk bikin F&B kan lu kan mesti daily untuk jalanin ini Ngontrol juga. Ngontrol gitu dan kita nggak punya waktunya ternyata. Akhirnya singkat cerita datanglah ada orang yang menawarkan gimana kalau misalnya gue jalanin bisnisnya cuman namanya kayaknya jangan Backyard Coffee yuk gitu misalnya. Gantilah jadi Sidoops Kopi lah. Akhirnya kita partneran sama orang itu. Si Sidoops Kopi ini gitu. Nah pada saat itu jadi lebih asik jalannya si bisnisnya karena ada orang yang daily untuk jalanin si F&B-nya gitu si Sidoops Kopinya. Dan ya pembelajarannya untuk kita ya emang kalau misalnya bisa kolaborasi kenapa enggak sih maksudnya itu bisnisnya sekarang ya gitu ya. Tapi kalau gue lihat-lihat asik juga ya lu sama Malik itu lu bisa bisnis bareng di luar dari si dari bandnya, dari ngebandnya. Bandnya terus lu bisa bikin bisnis bareng gitu ya. Kayaknya kalau itu emang udah jadi budaya kita dari awal deh. Dari awal lu masuk Malik. Maksudnya itu anak-anak Malik tuh emang terbiasa untuk bisnis di luar band itu kita jalanin bareng-bareng yuk gitu. Kok keren ya. Jadi pasti ada bisnis yang kita jalanin bareng-bareng kayak Pop Hari Ini misalnya dulu ada Organic Records, Sidoops Kopi. Habis itu kita juga invest di beberapa kita startup. Tuh Malik ya di beberapa startup juga ada main kayak Inspigo. Habis itu ada Edara lah maksudnya itu kita emang bareng-bareng di situ gitu. Kok keren banget sih. Soalnya kita ngerasa jadi emang kalian emang sesolid itu berarti ya. Biar biar nggak cuma ngeband doang lah gitu maksudnya itu bareng-barengnya. Lu memikirkan long term juga kan. Soalnya kalau misalnya yang gue lihat-lihat ya maksudnya itu nggak salah juga sih. Kan kalau mau berkembang kan masing-masing yang boleh berkembang gitu. Cuman maksudnya itu kenapa nggak bareng-bareng itu kayaknya asik deh kalau bareng-bareng. Keren banget. Sumpah Malik dan Lale itu keren banget. Oke. Kita ngomongin bisnis udah. Ngomongin musik udah. Ya. Kita ngomongin sisi lain dari seorang Lale. Apaan nih? Nah, ini mistis ya? buat gua ya, Lale itu adalah seorang penyelamat. Penyelamat Baywatch. Karena Lale pernah menyelamatkan gua pada saat gua stranded waktu tahun baru. Waktu itu gua tahun baru, gua itu stranded, gua nggak tahu tempat gua mesti tinggal tuh di mana. Karena kita udah jam 2 pagi, gua kalau gua pulang ke rumah thanksin lah bro. Gila. Gua kan pulang cabut dari rumah ngakunya sama nyokap gua kan mah pagi dulu mah biasa. Zaman muda keras bro. Pulang-pulang, kita nginep di mana nih? Gue inget banget gue waktu itu sama teman SMA gue namanya Sabil. Kita coba telepon Lale gitu. Dan Lale waktu itu gak kemana-mana, lagi ada di rumah. Begitu pas gue telepon, udah di rumah gue aja nginepnya. Pagi-paginya gue sampai dibikinin nasi goreng tuh. Lu inget lagi gila. Inget gue, lu lupa lagi lo. Iya lagi. Gila. Terus gue, Lale disingkat cerita, gue waktu itu lagi ngerokok di balkonnya Lale. Lale bilang, itu depan gue rumahnya Mas Ayu tuh. Kita belum jadi artis waktu itu. Iya, gue masih di situ tinggalnya. Bokap nyokap rumah masih tinggal di situ? Udah enggak. Itu dulu banget itu. Iya. Ya buat gue lo adalah sosok penyelam. Karena ada Mas Ayunya di seberang atau Iya, karena gimana? ada Mas Ayunya. Bukan karena lo penjelasan gue stranded. Oke, Lale, gue mau ngomongin ke arah hobi nih. Ke arah hobi. Hobi lu masih Vespa? Masih banget. Gue lihat lu sering banget trip bareng sama Bob Chow, sama Atta. Iya. Mereka tuh anaknya seru-seru banget loh. Kalau gue pernah lihat Bob Chow tuh dia pernah sempat gila sendiri bro. Dia jalan trip naik Vespa tua. Dia sampai ke Bali. Nyampe di Bali tengah-tengah sebelumnya Bali dia mogok. Tuh gue seru banget gue ngeliatin Instagramnya dia tuh. Emang harus mogok kalau naik Vespa. Harus mogok. Kalau belum mogok belum kenalan. Belum kenalan sama motornya. Vespa lu tahun berapa sih? Vespa gue ada tahun 60-an lah. Ada beberapa. Vespa tahun 60-an tuh mahal-mahal loh yang gue tahu. Karena lagi hype banget kali ya. Maksudnya itu lagi hype jadi secara harganya jadi naik juga gitu. Maksudnya demand-nya banyak gitu. Jadi si Lale datang ke sini itu membawa Vespa yang bukan biasanya Vespa yang dia pakai di Instagram. Yang di Instagram yang dia pakai warna hijau. Kali ini dia pakai lagi Vespa warnanya apa, Le?
Itu Warnanya keren. Putih susu kayaknya. Putih susu. Iya. Kamu suka warna putih susu gitu ya? Iya, kental-kental Boleh gitu. ceritain nggak, Le? Ini Vespa apa, Le? Itu yang gue pakai namanya Vespa Grand Lusso. Grand Lusso. Itu tahun 64. 64. Tahun 64, iya. Kenapa mesti Vespa sih, Le? Lo kenapa nggak Vespa Matic? Vespa Matic ada juga. Tapi Cuman lo lebih senang main yang tua? awalnya gue beli Vespa Matic dulu. Maksudnya itu jadi pada saat gue pindah pertama kali ke Bintaro, kan kantor deket dari rumah gue nih. Tadinya gue rencananya tuh ke kantor jalan kaki lah gitu. Maksudnya itu ya, maksudnya karena deket banget. Iya. Tapi Jalan kaki kan jalan bisa, kaki. Pak. Olahraga, Pak. Iya ya, maksudnya tuh 2 minggu gue jalanin itu lah tiap hari. Habis itu di Capek juga. minggu kedua gue mulai goyah tuh. Akhirnya gue mulai browsing. Cari Beli motor aja kali ya. Cari motor yang culture dikit dah. Iya, Vespa lah gitu. Vespa. Matic. Oke, Vespa terus? Matic. Belilah Vespa Matic. Udah beli Vespa Matic, tiba-tiba mulai ada yang nge-DM orang, ada beberapa. Vespa Matic lu GTS bukan sih? GTS. GTS itu sih. Habis itu ada yang nge-DM, bang, jalan bareng yuk gitu. Maksudnya itu riding gitu bareng-bareng hari Minggu. Ya udah boleh. Akhirnya gue kenalan lah sama komunitas Vespa Bintaro. Ngobrol-ngobrol, ternyata mereka pada pakai Vespa klasik. Panas lah. Nah itu tuh makanya udah salah lah pokoknya lah. Akhirnya singkat ceritanya gue nambah satu, akhirnya nambah lagi ya gitu. Oh, ini jadi Vespa kah? Ini kelima. Istri kelima juga berarti. Enggak, istri mah satu aja, Vespanya yang 5. Kalau anak-anak Vespa bilangnya ini istrinya juga. Oh gitu. Koleksi selain Vespa apa lagi? Apa gitar paling ya? Gitar. Batu Gitar. akik enggak? Dulu hampir Di off air ini pertanyaan gue yang paling lucu. Le, gue boleh gak sih, Le, ntar gue nanya lu pernah pelihara batu akik gak sih? Jangan gitu lah, Le. Tapi gak apa-apa. Gue dulu pernah punya batu Oke. akik. Awalnya gara-gara siapa ya? Nih. Kayak Jawa basis gue. Maksudnya tuh Oke. dia pakai cincin gitu. Maksudnya tuh abis itu ada batunya. Oke. Kalau nggak salah dia ada batunya deh. Atau enggak ya, gue juga lupa. Cuman setelah itu gue tiba-tiba pengen punya batu akik gitu. Oke. Belilah satu gitu. Beli satu, abis itu ternyata bokap gue ada batu Warna akik. hijau bukan sih? Ada warna hijau. Abis itu bokap gue ternyata punya juga batu akik. Akhirnya ya gue pakailah batu akik bokap gue juga gitu. Oke. Kayak diwarisin lah sama dia gitu. Sadis. Ini buat kamu nih gitu. Oke. Jadi terus. Gue pakai lah udah tiap hari itu kayak gue pakai lumayan kayak setahunan lah gue pakai. Tiba-tiba ini ngeselin banget sih. Ini emang gue sayang kan dari batu akik yang dari Karena dari bokap bapak gue. lo. Dari bokap gue. Gue lagi di kamar mandi. Abis itu pas gue cebok tuh batu akik nyemplung ke dalam. Udah jadi hilang tuh batu akik. Terus abis itu lo gak main udah batu akik? gak main batu akik lagi. Ya Allah, sedih banget. Jadi gue kenapa gue bisa tahu Lale main batu akik? Jadi gue pernah ketemu sama Lale waktu itu. Gue ketemu di mall pakai sepatu New Rock gitu kan. Terus gue negor Lale. Gue udah lama banget gak ketemu Lale. Tiba-tiba, wah ini anak udah tatoan ya kan. Tiba-tiba mainnya batu akik gitu kan. Boy, apa kabar Boy gitu-gitu. Baik Le, lu mainnya batu akik sekarang Le gitu-gitu. Yo ido. Bangga lagi. Banyak lah ya kita kalau kita ketemu tuh cerita-cerita Ada lucu. aja, banyak ada banget. aja. Ya ternyata waktu juga yang memisahkan ngobrol-ngobrol santai kita ya. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran, yang pengen nontonin ngobrol-ngobrol santai kita, bisa mampir ke YouTube kita, di Spotify kita juga ada. Dan juga jangan lupa mampirin kita di pinfest.co.id. Ya kayaknya kita sampai sini dulu lah ya. Mungkin nanti kalau kita ada sesi-sesi kedua ntar Kurang kita, panjang nih ngobrolnya nih. iya kurang panjang ya kayaknya ya. Kayak kalau ketemu teman lama tuh susah panjang gitu nih. udahannya. Ya wes kalau gitu kita mohon undur diri. Saya Ingga Putra. Gue Lale. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.